Pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana kondisi di ruas tol Palimanan. Sudah ada rekan kami Lineke Utsiki. Selamat pagi Lineke, bagaimana kondisi terkini nih di ruas tol Palimanan? Ya, Arlesta dan juga pemirsa, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpantau padat merayap. Dari pantauan kami, terjadi antrian kendaraan mulai dari kilometer 206 hingga dengan kilometer 210 khusus di jalur A. Artinya, antrian kendaraan ini sebenarnya terjadi selain dikarenakan tingginya volume kendaraan yang kemudian melakukan perjalanan mudik, ini juga dikarenakan antrian kendaraan jelang rest area ataupun tempat peristirahatan karena di kilometer 207 jalur A ini sudah disediakan rest area yang dapat digunakan oleh para pemudik baik itu untuk beristirahat sejenak, kemudian mengisi bahan bakar ataupun memang untuk menggunakan fasilitas umum seperti toilet ataupun musola yang ada. Hingga dengan pantauan kami sejauh ini memang pihak dari rest area yang dikelola oleh PT Jasa Marga ini belum memberlakukan penutupan rest area dikarenakan untuk penutupan rest area ini nantinya baru akan diberlakukan ketika kapasitasnya ini sudah mencapai 50% dari kapasitas maksimalnya. Artinya memang untuk para pengendara yang kemudian menggunakan fasilitas berupa rest area yang perlu diingat sekali lagi adalah adanya pembatasan waktu penggunaan rest area baik itu di kilometer 207 maupun di kilometer 228 jalur A. Karena tujuan dari pihak PT Jasa Marga sendiri dengan adanya pembatasan 30 menit ini adalah agar nantinya para pengemudi yang melakukan perjalanan jarak jauh dapat saling bergantian untuk beristirahat. Karena idealnya jika para pengendara ini sudah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 4 hingga dengan 5 jam, ini mereka harus beristirahat sejenak agar nanti perjalanan mudiknya ini dapat lebih lancar. Jika dilakukan penutupan rest area di kilometer 207A, maka kemudian pihak dari petugas akan mengarahkan para pengendara ataupun para pengemudi ini untuk dapat beristirahat di rest area selanjutnya yang berada di kilometer 228 jalur A. Dan yang perlu kami informasikan adalah memang untuk volume kendaraan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan kalau kami pantau dominasi kendaraan yang melintas ini adalah kendaraan yang berasal dari Jakarta, kemudian dari Bogor dan juga ada juga dari Subang, Karawang, Jawa Barat ini juga mengarah ke Jawa Tengah. Nah, kenapa kami bisa katakan mereka adalah bagian dari pemudik? Karena indikasinya ini sudah bisa terlihat dari jumlah barang bawaan yang cukup banyak yang mereka bawa yang kemudian diletakkan di atas atap, kemudian juga adanya bus-bus maupun minibus. Sementara itu untuk pemberlakuan sistem satu arah ataupun one way hingga dengan saat ini juga masih diberlakukan. Dan bagi para pengendara sebenarnya kalau kami lihat pantauannya saat ini khusus di jalur A memang ini terpantau padat merayat. Tetapi khusus di jalur B ini terpantau ramai lancar sehingga bagi para pengendara yang mengarah ke Jawa Tengah ini dan ingin menggunakan arus lalu lintas yang lebih lancar ini bisa menggunakan jalur B. Dan jika sudah terjadi kepadatan seperti ini, tentu sudah ada berbagai upaya yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem satu arah maupun kalau dari wilayah hukum Polresta Cirebon, Jawa Barat ini menyampaikan jika memang nantinya kendaraan ini kemudian terjadi kemacetan atau dalam artian kendaraan ini tidak bergerak sama sekali, maka mereka akan melakukan kontraflow ataupun sistem lawan arah sepenggal hingga nantinya dapat mengurai kemacetan. Apabila ternyata rekayasa ini juga tidak dapat mengurai ataupun memecah kemacetan yang ada, maka akan dikeluarkan dengan menggunakan jalur alternatif. Adapun jalur-jalur alternatif yang disediakan adalah nantinya para pengendara ini selepas gerbang tol Palimanan akan dikeluarkan di gerbang tol Palimanan 3 maupun di tol Plumbon untuk kemudian diarahkan ke jalur arteri Pantura dan sudah ada juga 35 personil tim urai yang disiagakan tidak hanya di ruas tol Palimanan saja tetapi juga ada di jalur arteri Pantura baik itu di wilayah barat maupun di wilayah timur. Untuk sendiri memang fungsinya ini sebagai tim quick response. Jadi mereka nantinya akan mencari tahu apa sebenarnya penyebab faktor kemacetan, apakah ada terjadi kecelakaan atau kemudian ban mogok ataupun memang ada kendaraan-kendaraan yang tidak layak sehingga nantinya mereka para tim urai ini akan kemudian membantu untuk memperlancar para pengendara apalagi jika kita berbicara mengenai bahan bakar ini juga sudah ada kantung-kantung yang disediakan yang nanti akan dibawa oleh tim urai begitu. Dan diimbau juga bagi para pengendara ini memang untuk memastikan sekali lagi agar saldo kartu elektronik Anda ini cukup. Karena untuk peniadaan transaksi ini masih terus diberlakukan di gerbang tol Palimanan. Artinya integrasi pembayaran nantinya dari Cikampek hingga dengan Kali Kangkung. Tidak akan dilakukan transaksi pembayaran di gardu tol di gerbang tol Palimanan, tetapi akan dilakukan di
pintu keluar tol selanjutnya. Kalau di selepas gerbang tol Palimanan, ini berarti Anda akan melakukan pembayaran ataupun transaksi di tol Palimanan Kanci, kemudian juga Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, hingga dengan Batang Semarang. Tetapi setidaknya kalaupun Anda melintas dari gerbang tol Cikampek menuju ke Kali Kangkung, ini Anda membutuhkan tarif tol kurang lebih sekitar 357.500 yang ada di kartu elektronik Anda. Sementara jika dari arah sebaliknya dari kilometer 414 menuju ke kilometer 47, sedianya Anda membutuhkan uang sekitar 372.000. Inilah kemudian yang harus diperhatikan oleh para pengendara. Dan pastikan juga kendaraan Anda ini dalam kondisi yang prima. Karena kerap kali kalau kami lihat selama pemantauan kami 3 hari terakhir ini, cukup terjadi banyak kecelakaan tunggal begitu. Entah itu dikarenakan para pengemudinya bergantung ataupun dikarenakan kendaraannya ini tidak dalam kondisi prima. Kembali ke Arlista. Menyampaikan bahwa hingga saat ini sistem one way ini diberlakukan untuk jalur tol yang ramai padat merayap, sedangkan yang jalur B ini ramai lancar. Nah, ini bagaimana pengendara bisa mulai memasuki ataupun melewati jalur B? Itu dari kilometer berapa, Lineke? Kalau dari pantauan kami memang untuk memasuki jalur B, ini para pengendara bisa menggunakan jalur tol yang ada di jalur tol Sumberjaya, kemudian ada juga yang berada di kilometer 203 yang kemudian tadi saya juga lewati yang mengarah ke Bandung ataupun ke Jakarta. Nanti di situ akan ada petugas yang berjaga, karena kalau kita berbicara mengenai fasilitas penerapan sistem dari ganjil genap yang juga sebenarnya diterapkan, fokus dari pihak kepolisian ini adalah dengan menahan para pengendara yang tidak memiliki tanggal, yang tidak memiliki plat nomor kendaraan yang sesuai dengan tanggal yang diterapkan hari ini. Nantinya di sana akan ada petugas-petugas yang kemudian juga mengarahkan. Kalau khusus dari Polresta Cirebon, wilayah hukumnya ini total ada 10 kantong parkir yang sudah disediakan di jelang gerbang-gerbang tol, dan ini diletakkan di wilayah timur maupun di wilayah barat. Dan memang skema mereka adalah dengan menahan, artinya filterisasi ataupun penahanan ini nantinya akan dilakukan di gerbang tol, tetapi bukan dilakukan di ruas tol. Tetapi sejauh ini dari pantauan kami, memang nampaknya ini penerapan dari ganjil genap ini tidak diberlakukan karena banyak kendaraan yang melintas ini merupakan plat dengan plat nomor akhirnya genap maupun ganjil. Dikarenakan sekali lagi juga kalau kita berbicara mengenai volume kendaraannya yang cukup signifikan terjadi peningkatan. Contohnya saja di mengarah ke Cirebon, ini disampaikan oleh Bupati Kabupaten Cirebon, Imron, ini menyebutkan sudah ada lebih dari 163.000 kendaraan yang mengarah ataupun sudah berada di Cirebon. Dan ini semua merupakan pemudik. Inilah kemudian alasan ataupun rekayasa lalu lintas inilah yang diharapkan dapat kemudian mengurai kepadatan yang ada. Karena informasi dari pihak Korkom Jasa Marga ini menyebutkan dari tanggal 25 April hingga dengan tanggal 9 Mei 2022, perkiraan mereka ini ada sebanyak 2,6 juta pemudik, ya artinya ini ada peningkatan sebesar 70% jika dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi. Karena sekali lagi ini adalah kerinduan juga bagi para pemudik setelah 2 tahun lamanya pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik karena adanya pandemi COVID-19. Kembali ke Arlista. Lineke, sejak pertanggal 25 April tadi Anda sempat menyatakan bahwa sudah ada peningkatan volume kendaraan. Dari adanya peningkatan volume kendaraan ini dari pemerintah sendiri membatasi para pengendara untuk beristirahat di rest area. Sedangkan di tempat Anda sekarang berada, rest area 207 ini bisa dikatakan antriannya cukup panjang. Lantas jika pengendara lain yang tidak mendapatkan spot parkir, apakah mereka diperbolehkan parkir di bahu jalan lalu mungkin bisa menggunakan toilet di rest area atau seperti apa mekanismenya, Lineke? Ya, Arlisa dan juga pemirsa, benar sekali memang kalau misalnya kita lihat ini jelang rest area terjadi antrian yang cukup padat begitu dikarenakan banyak pemudik yang ingin beristirahat menggunakan tempat peristirahatan yang ada di kilometer 207A. Tetapi sejauh ini memang belum dilakukan penutupan rest area. Dalam artinya ini penutupan rest area ini baru akan dilakukan ketika kapasitas yang ada ini sudah terisi 50% dari total kapasitas. Dan dari sepanjang kami tadi melintas di ruas tol Palimanan Kanci sebenarnya sudah ada rambu-rambu lalu lintas yang kemudian diimbau, disitu disampaikan bahwa para pengendara ini dilarang untuk beristirahat di bahu jalan. Kenapa dilarang beristirahat di bahu jalan? Karena ketika mereka beristirahat di bahu jalan, selain dikarenakan ini akan memperparah kemacetan, ini juga cukup berbahaya bagi para pengendara. Nantinya juga akan ada begitu para petugas yang akan mengarahkan para pengendara
untuk beristirahat di tempat peristirahatan selanjutnya, yakni di rest area 228 jalur A. Tetapi memang sejauh ini kami belum melihat adanya petugas yang bersiaga untuk melakukan penutupan jalur, dalam artian memang kapasitas yang ada di rest area kilometer 207A ini juga cukup banyak. Dan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai rest area yang ada di kilometer 228, ini juga cukup unik karena di sana tersedia 308 toilet yang juga sudah memecahkan rekor muri juga. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu upaya dari pihak Jasa Marga juga untuk bisa menampung seluruh pengendara yang akan melakukan perjalanan mudik begitu. Kembali ke Arlista. Baik, Lineke. Berarti untuk para pengendara diimbau agar tidak fokus ataupun tidak beristirahat di 207 jika memang sudah ditutup seperti itu ya, dan bisa beristirahat di rest area 228. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Lineke. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.